Di sekolah, kita mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Salah satunya adalah sosiologi yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, mengapa sosiologi termasuk dalam ilmu pengetahuan? Berikut pembahasannya. Sebelumnya, kita harus memahami bahwa pengetahuan dan ilmu pengetahuan memiliki arti yang berbeda. Pengetahuan atau knowledge merupakan hal yang diketahui atau pemahaman terhadap sesuatu yang bersifat spontan tanpa mengetahui seluk-beluknya secara mendalam. Pengetahuan dapat diperoleh melalui segala bentuk kemanusiaan seperti pemikiran, perasaan, pengalaman, dan panca indera. Oleh karena itu, hal yang diketahui atau pemahaman antar manusia dapat berbeda berdasarkan pada pengalamannya masing-masing. Sementara itu, ilmu pengetahuan merupakan kumpulan sistematis dari pengetahuan. Ilmu pengetahuan lebih menekankan pada kemampuan manusia untuk mengakumulasikan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian diatur dan disusun sehingga dapat diterima oleh akal dan disetujui oleh orang banyak. Berdasarkan buku Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan karya Abdul Shani, filsafat memandang bahwa ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu. Pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu apabila tersusun secara sistematis, dapat dikemukakan, dapat diuji, dan diketahui kebenarannya secara umum sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut buku pengantar sosiologi karya Eli M. Setiadi dan Usman Khalib, ketika sosiologi masih menjadi bagian dari filsafat, sosiologi disebut sebagai pengetahuan. Setelah para ahli melakukan pemisahan antara sosiologi dan filsafat, sosiologi diarahkan menjadi ilmu pengetahuan karena memiliki objek kajian yang jelas. Sosiologi mempelajari hubungan antar manusia dan dampak dari hubungan tersebut sehingga objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Sementara para ahli, praktisi, atau akademisi yang mempelajari sosiologi disebut sebagai sosiolog. Hakikat sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi juga memiliki hakikat atau landasan. Menurut buku Sosiologi, suatu pengantar karya Surjono Sukanto dan Budi Sulistiowati, hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Hakikat tersebut didasarkan atas kajian ilmu yang menghubungkan realitas sosial melalui gejala-gejala sosial dengan ilmu pengetahuan. Sosiologi tidak termasuk ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif, tetapi termasuk disiplin kategoris. Artinya, pembahasan sosiologi membatasi kondisi realitas yang terjadi pada saat ini dan tidak membahas hal-hal yang seharusnya terjadi. Sosiologi merupakan bagian ilmu pengetahuan murni atau pure science dan bukan ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Ilmu pengetahuan murni merujuk pada ilmu yang dipelajari dan dikembangkan untuk memajukan khasana ilmu tersebut, seperti fisika, matematika, kimia, dan biologi. Sementara itu, ilmu pengetahuan terapan merupakan ilmu yang ditujukan untuk diterapkan di masyarakat agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, seperti ilmu kimia terapan dan ilmu sosiologi terapan. Pada umumnya, hasil dari ilmu pengetahuan terapan bersifat konkret karena menghasilkan produk fisik yang inovatif. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak dan bukan ilmu pengetahuan konkret. Hakikat tersebut terjadi karena sosiologi meneliti permasalahan sosial, gejala sosial, dan realitas sosial di masyarakat yang bersifat abstrak. Sosiologi memiliki tujuan untuk menghasilkan definisi dan pola umum. Hakikat tersebut terjadi karena sosiologi meneliti hukum-hukum yang bersifat umum dan terbentuk berdasarkan pola interaksi antara individu dalam masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Hakikat tersebut berkaitan dengan metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum dan bukan ilmu pengetahuan khusus. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi meliputi 3 komponen penting yang saling berkaitan, yaitu teori, objek, dan metode. Secara teori, sosiologi sudah ada sejak istilah sosiologi dipergunakan pertama kali oleh Auguste Comte, dan teori-teori sosiologi terus berkembang hingga saat ini. Secara objek, sosiologi memiliki objek kajian yang mempelajari segala proses kehidupan antar manusia dan akibat yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Sementara itu, secara metode, sosiologi menggunakan metode tertentu dan tersusun secara sistematis. Metode penelitian sosiologi. Metode yang digunakan dalam sosiologi umumnya metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif mengutamakan keterangan melalui deskripsi dari hasil penelitian berdasarkan penilaian terhadap data yang diperoleh dan dipakai apabila subjek penelitian tidak dapat diukur menggunakan angka. Sementara itu, metode kuantitatif
mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala, indeks, tabel, atau uji statistik. Langkah-langkah utama dalam penelitian sosiologi adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian ketika melihat fenomena yang berpotensi untuk diteliti. Contohnya, ketika mengamati para siswa yang belajar di Sekolah Nusantara 9, terdapat siswa yang aktif mengikuti pembelajaran dan ada siswa yang kurang aktif selama pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, muncul ide untuk mengidentifikasi perbedaan pola asuh keluarga antara kedua siswa tersebut. Kedua, merumuskan masalah dan menentukan ruang lingkup penelitian. Merumuskan masalah harus dibuat secara operasional atau membutuhkan penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data dan memiliki batasan yang jelas. Rumusan masalah umumnya ditulis dalam bentuk pertanyaan dan harus dijawab setelah melakukan penelitian. Contohnya, bagaimana hubungan antara pola asuh dalam keluarga dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di Sekolah Nusantara 9? Ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian. Merumuskan hipotesis merupakan tahap yang penting sebab akan digunakan sebagai dasar dari pengumpulan data dan pembuatan kesimpulan dari hasil penelitian. Hipotesis umumnya ditulis dalam dua bentuk, yaitu terdapat hubungan dan tidak terdapat hubungan. Contohnya, ada hubungan antara pola sosialisasi keluarga dan keaktifan siswa dalam belajar di sekolah, atau tidak ada hubungan antara pola sosialisasi keluarga dan keaktifan siswa dalam belajar di sekolah. Keempat, memilih metode pengumpulan data. Pengumpulan data harus dilakukan melalui metode penelitian yang mencakup prosedur dan alat yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian. Prosedur penelitian berisi uraian mengenai tahapan atau urutan pelaksanaan penelitian, dan alat penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dapat terdiri atas observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Metode pengumpulan data harus dilakukan secara tepat agar mendapatkan data yang kuat. Contohnya, agar dapat mengetahui pola asuh anak dalam keluarga, peneliti harus bertanya pada orang tua siswa. Kelima, mengumpulkan data. Dalam penelitian, pengumpulan data diperlukan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Pengumpulan data erat kaitannya dengan metodologi penelitian karena kebenaran dan ketepatan data yang diperoleh akan terjamin apabila teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan tepat. Contohnya, peneliti melakukan wawancara terhadap orang tua siswa Sekolah Nusantara 9 mengenai pola asuh anak di rumah. Jumlah orang tua yang diwawancara bergantung pada jumlah sampel dalam penelitian. Keenam, menafsirkan data. Penafsiran data berkaitan dengan pengolahan data yang diperoleh. Data yang diperoleh harus diolah dan dianalisis agar dapat diartikan. Contohnya, berdasarkan wawancara terhadap orang tua siswa Sekolah Nusantara 9, ditemukan bahwa orang tua yang membiasakan anaknya belajar di rumah akan menyebabkan siswa ikut aktif di sekolah, dan orang tua yang tidak membiasakan anaknya belajar di rumah akan membuat siswa menjadi kurang aktif di sekolah. Ketujuh, membuat kesimpulan. Kesimpulan penelitian diperoleh setelah mendapatkan penafsiran dari data. Kesimpulan merupakan penetapan apakah hipotesis yang dirumuskan dapat diterima atau ditolak, serta teruji atau tidak teruji. Contohnya, kesimpulan bahwa ada hubungan yang cukup erat antara pola asuh keluarga dan keaktifan siswa dalam belajar di Sekolah Nusantara 9. Hubungan sosiologi dengan ilmu pengetahuan lain. Setiap ilmu pengetahuan umumnya berhubungan dengan ilmu pengetahuan lain. Begitu juga dengan sosiologi. Sosiologi juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial lain, seperti psikologi, antropologi, politik, ekonomi, dan sejarah. Oleh karena itu, seorang sosiolog memiliki kesamaan dengan psikolog, antropolog, politikus, ekonom, dan sejarawan karena sama-sama mempelajari perilaku dan perubahan sosial. Perbedaan sosiologi dengan ilmu sosial lain adalah dari perspektif disiplin ilmu terhadap objek kajiannya. Hubungan sosiologi dengan psikologi, antropologi, politik, ekonomi, dan sejarah adalah sebagai berikut. Hubungan sosiologi dengan psikologi. Psikologi menganalisis perilaku individu. Seorang psikolog cenderung berpikir bahwa perilaku seseorang selalu berasal dari kepribadian dan motivasi yang berbeda. Sementara itu,
Unit analisis sosiologi adalah masyarakat, sehingga seorang sosiolog akan mencoba menjelaskan bahwa perilaku masyarakat yang timbul tidak hanya dipengaruhi oleh motif dan sikap internal seseorang, tetapi juga dari konteks sosial lingkungan tempat tinggal orang tersebut. Hubungan sosiologi dengan antropologi. Antropologi mempelajari budaya manusia. Seorang antropolog melihat budaya sebagai dasar bagi masyarakat. Antropologi mempelajari cara manusia hidup dalam budaya yang berbeda dan bagaimana budaya tersebut berkembang, terutama di wilayah terpencil. Walaupun sama-sama mempelajari budaya, sosiologi melihat budaya sebagai bagian dari sistem sosial lainnya yang ikut membentuk masyarakat. Oleh karena itu, seorang sosiolog cenderung mempelajari kebudayaan sebagai bagian dari masyarakat. Hubungan sosiologi dengan politik. Politik mempelajari cara memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Sementara itu, sosiologi lebih terfokus pada aspek-aspek kehidupan secara umum dan usaha untuk mendapatkan pola-pola yang juga umum. Walaupun sama-sama membahas lembaga sosial, politik lebih mengarah pada kekuasaan, sedangkan sosiologi lebih pada aspek terciptanya keteraturan dalam masyarakat. Hubungan sosiologi dengan ekonomi. Ekonomi mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dari bahan-bahan yang jumlah ketersediaannya terbatas dan kaitannya dengan masalah produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Sementara itu, sosiologi mempelajari unsur-unsur kemasyarakatan secara menyeluruh dari bagaimana manusia berinteraksi, bekerja sama, bersaing, dan berupaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan sosiologi dengan sejarah. Sosiologi dan sejarah sama-sama mempelajari kejadian dan hubungan yang dialami manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Akan tetapi, sejarah melihat kejadian atau peristiwa yang dialami manusia pada masa silam dan mencari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Sedangkan, sosiologi lebih memperhatikan proses sosial yang timbul dari hubungan antar manusia dalam situasi yang beragam. Misalnya, dalam sejarah, kita mempelajari peristiwa konferensi meja bundar atau KMB yang terjadi karena dunia internasional mengecam perbuatan Belanda yang masih berusaha meredam kemerdekaan Indonesia dengan serangkaian serangan militer. Sedangkan, dalam sosiologi, lebih fokus pada konferensi sebagai sebuah proses sosial yang berfungsi memecahkan beragam masalah sosial. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa sosiologi memiliki hakikat atau landasan sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki 3 komponen penting, yaitu teori, objek, dan metode. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni atau pure science yang mempelajari hubungan antar manusia dan dampak hubungan tersebut. Oleh karena itu, sosiologi memiliki keterkaitan dengan ilmu sosial lainnya, seperti psikologi, antropologi, politik, ekonomi, dan sejarah. Perbedaan sosiologi dengan ilmu sosial lainnya adalah objek kajian dan fokus kajian dari masing-masing ilmu pengetahuan.